sedikit tentang pengalaman mengajar ibu selama di Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bintia sudah bersilaturahim bersama kami di Istiqomah Alhamdulillah. Perkenalkan saya di sini biasa dipanggil Ibu Tuti ya, di sini saya lengkapnya. Pengalaman mengajar kurang lebih 14 tahun di sini. Alhamdulillah dengan berbagai fase ya, kita mengalami berbagai macam pengalaman di dunia pendidikan, di dunia pengajaran, dan insya Allah semua itu yang menjadi bahan pembelajaran gitu ya, pembelajaran bagi kami, khususnya bagi saya sendiri. Dan untuk khusus mungkin ya pertanyaan dari Neng tadi tentang perbedaan pendidikan zaman masa lampau ya. Dengan adanya teknologi sekarang, memang pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang tentu saja sangat berbeda gitu ya. Yang saya rasakan sendiri juga seperti itu, sangat berbeda. Pertama dari segi alat belajar ya, dari segi alat belajar. Kalau zaman dulu ketika saya belajar dan ketika saya mengajar pun gitu ya, di tahun-tahun pertama alat belajar dan mengajar itu ya cukup hanya papan tulis, kapur ya, papan tulis hitam, kapur putih seperti itu ya. Nah terus kesininya semakin berkembang menjadi whiteboard, spidol seperti itu ya alat belajarnya. Kemudian apalagi sekarang sudah jarang menggunakan whiteboard, sekarang lebih kepada menggunakan media teknologi ya seperti InFocus gitu ya, proyektor gitu ya. Jadi semakin kesini memang semakin berkembang. Dan memang hal itu sesuai dengan nasihat Ali bin Abi Thalib ya, bahwa mengajarkan anak itu harus sesuai dengan zamannya gitu ya. Karena sekarang ini memang sudah zamannya teknologi, jadi semuanya serba mengarah kepada teknologi gitu ya. Anak-anaknya karena semakin pintar gitu ya. Kalau guru mungkin masih menggunakan metode yang lama ya gitu, yang lebih berpusat kepada guru dulu ya, mengajar itu dulu berpusat kepada guru saja gitu ya, jadi hanya satu arah. Kalau sekarang kan lebih pendidikan itu harus, atau pengajaran itu harus lebih berpusat kepada anak ya, harus lebih berpusat kepada peserta didik gitu. Karena memang zamannya sekarang anak-anak semakin kritis gitu ya, anak-anak semakin pintar karena bantuan teknologi ini. Jadi kita tidak bisa mengajar itu gitu ya, anak-anak mengajar itu hanya satu arah gitu, hanya mengandalkan informasi dari guru saja gitu ya. Jadi kita ada metode diantaranya beberapa yang mengajarkan kepada anak-anak untuk belajar mandiri gitu ya, untuk mencari informasi sendiri gitu ya, seperti itu. Kalau zaman dulu kan kita saya sendiri gitu ya, waktu SD kita berfokus pengetahuan itu hanya dari guru saja gitu ya, berpusat dari guru saja. Itu dari segi alat ya, alat belajar, kemudian metode ya, seperti itu. Kemudian juga dari interaksi ya, interaksi antara guru dan murid zaman sekarang dengan zaman dulu beda. Kalau dulu itu sosok yang sangat dihormati, disegani, sehingga kita itu terhadap pada guru itu segan dan juga takut gitu ya. Kalau zaman dulu ya, guru tersiun gitu ya, dengan dengan sekarang itu pendekatannya itu guru dengan murid itu justru kita memperlakukan murid itu kadang seperti dengan teman, berkomunikasi dengan murid itu seperti dengan teman sebaya. Saya juga gitu terhadap anak-anak SD seperti itu gitu ya. Jadi karena memang semakin kita menjaga jarak gitu ya, zaman ayeuna makan
bisa ditegaskan gitu ya, anak-anak zaman generasi stroberi itu kita dikasih ketegasan itu yang karena orang tua galak ya. Jadi kita itu pendekatannya itu memang harus halus gitu ya untuk zaman sekarang kita anak-anak. Pertama karena memang mungkin pendidikan di rumahnya, karena orang tuanya mungkin baru punya anak satu, baru punya anak dua, yang memang perhatiannya terfokus ya kepada anak tersebut, sehingga mempengaruhi gitu ya ketika di sekolah juga kepada kita itu inginnya mereka diperlakukan seperti di rumah gitu ya. Itu maranja gitunya baru ayam. Jadi kita jangankan kasar, tegas sedikit saja gitu. Jadi tanggapannya itu beda. Jadi sekarang itu interaksi dengan anak itu harus lebih, pendekatannya itu seperti kepada teman. Jadi mereka itu sehingga lebih leluasa untuk bisa mencurahkan isi hati gitu ya, sering gitu anak-anak itu curhat. Dan kemudian kita juga di kelas, kalau anak sudah merasa dekat dengan kita gitu ya, apapun pelajarannya, walaupun pelajaran tersebut menurut mereka sulit gitu ya, pelajaran saya termasuk pelajaran yang sulit karena berbau bahasa asing ya, bahasa Arab gitu ya, bahasa Arab, banyak yang berbahasa Arab, sulit. Tapi kalau mereka sudah dekat gitu ya, secara komunikasi itu, secara ini emosi, enjoy aja gitu. Mereka tidak merasa sulit gitu dengan itu. Dan saya juga tidak pernah memaksa anak harus bisa gitu ya, bisa pelajaran apa itu bahasa ibu itu yang penting mengikuti pembelajaran dengan baik, ikuti adab belajar dengan baik, seperti itu aja gitu ya. Alhamdulillah, kalau saya memaksakan anak harus bisa sesuai dengan keinginan saya, kadang saya tuh jadi marah-marah gitu ya keras. Karena kalau menurut seperti itu, menurutkan keinginan saya, kadang tidak sesuai gitu ya dengan apa yang kita inginkan dengan kenyataan gitu ya yang dicapai oleh anak-anak gitu ya. Seperti itu pendekatannya. Kemudian secara apalagi ya tadi teknologi ya, tadi udah ya disinggung teknologi. Zaman dulu kita sama sekali tidak ada pembelajaran melalui HP gitu ya, komputer. Nah, kalau sekarang hampir di semua pelajaran gitu ya, hampir semua pelajaran saya juga di kelas itu sudah disediakan gitu proyektor untuk semua kelas ada, dan itu hampir di semua pelajaran dipakai gitu ya. Apalagi ya, terus secara lingkungan belajarnya juga ya, dengan teman-teman sekarang itu berbeda ya, dengan zaman dulu anak-anak zaman sekarang dengan teman-temannya itu namanya, kalau kita mah ya berteman gitu ya, dengan teman itu tidak ada gimana gitu ya. Mungkin sekarang mah pengaruh teknologi juga, jadi mereka itu berteman antara laki-laki dan perempuan ini khususnya kadang saling membatasi ya, seperti itu gitu ya. Seperti itu, tapi ada baiknya juga gitu, pergaulan memang dalam pergaulan Islam gitu ya. Saya sering mengajarkan kepada anak-anak itu tentang kelas 6, jadi jangan antara laki-laki dan perempuan gitu, jangan saling itu tepat gitunya saling itu, jadi tidak boleh gitu. Tapi itu memang di sini diterapkan gitu, anak-anak di sini jaga jarak gitu dengan laki-laki itu, sering jaga jarak, terutama di kelas 6 seperti itu. Alhamdulillah. Itu menurut ibu apa tantangan terbesarnya memang sikap anak-anak zaman sekarang dan orang tua zaman sekarang itu berbeda dengan sikap anak ketika saya dulu waktu sekolah gitu. Dengan orang tua kita dulu kita harus lebih berhati-hati gitu ya sama anak-anak zaman sekarang, walaupun memang tidak ada kasus-kasus pun gitu ya, kita tetap gitu ya menjaga sikap kepada anak-anak yang harus gitu ya. Tapi kalau di zaman dulu kan kita lebih bebas gitu ya kepada anak-anak itu, kalau misalkan mau menegur ketika anak misalkan melakukan kesalahan, kita ada bebas gitu ya mau menegur gitu ya seperti apa gitu. Kalau zaman sekarang saya sendiri
gitu ya. Terutama ya kita lihat gitu ya, banyak kasus-kasus dulu dilaporkan gitu ya, dipolisikan seperti itu. Walaupun tidak ada kasus seperti itu pun memang kita harus gitu ya menjaga sih. Tapi masalahnya anak-anak zaman sekarang itu memang agak bebal gitu ya, sulit untuk dinasehati dan seperti itu ya. Ada di kekerasan tidak boleh, dikasih kelonggaran juga anak-anak ya terlalu gimana ya, jadinya itu tidak bisa disiplin gitu ya. Sedangkan kita kan ingin anak-anak itu disiplin ya, anak-anak itu bisa disiplin, punya disiplin yang baik gitu ya untuk masa depan mereka sebenarnya gitu. Tapi di sisi lain kita juga melihat anak-anak zaman sekarang yang dari segi sikap mentalnya gitu ya, dari segi mentalnya anak-anak sekarang ya kayak ya berbeda gitu ya, lembek, kalau mudah menyerah gitu. Seperti itu gitu. Tantangannya itu mungkin jadi sebagai guru tidak memiliki kebebasan gitu ya untuk menegur anak-anak. Pendekatannya mungkin harus lebih ke pendekatan emosional gitu ya, harus lebih pendekatan kita apa namanya kedekatan gitu ya, kedekatan dengan anak-anak itu seperti itu. Jadi tidak bisa kita melakukan teguran-teguran yang sifatnya keras gitu ya, keras apalagi yang kasar gitu ya, seperti itu untuk zaman sekarang. Nah, jadinya anak-anak itu yang memang sulit untuk disiplin kalau yang saya rasakan gitu ya, sulit sekali untuk disiplin untuk menghafal saja. Karena di sini juga sekolah sampai sore, jadi saya tidak bisa memberikan PR gitu ya. Kalau ketika anak-anak ada yang ketertinggalan dalam suatu materi pelajaran, gitu, saya mau apa? Gitu, karena diberi PR tidak boleh gitu. Terus kita juga kalau memberikan tugas-tugas takutnya membebani orang gitu. Jadi ya terima aja gitu ya, kalau misalkan anak tertinggal ya kadang-kadang di kelas juga berat gitu ya, di sisi berat, tapi di sisi lain ya bagaimana gitu. Karena waktu di sekolah memang terbatas itu sih gitu. Apalagi nih yang umumnya deh harapan ibu masa depan pendidikan dulu. Ya tentunya kita berharap pendidikan untuk di Indonesia ya khususnya untuk zaman sekarang sih saya rasa udah cukup baik gitu ya. Dari segi kurikulum kemarin kurikulum saya rasa itu sudah cukup baik. Menggunakan kurikulum yang sesuai dengan lingkungan belajar di sekolah masing-masing, sesuai dengan zaman gitu ya, sesuai dengan kebutuhan gitu ya, udah sangat baik gitu ya. Yang mungkin untuk kedepannya ya kita ingin apa ya lebih berkembang lagi gitu ya. Kurikulum ini juga udah baik, udah sangat baik ya, untuk lebih dikembangkan lagi supaya kita anak lebih mementingkan adab gitu ya untuk zaman sekarang